Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Siti Maria Ulfa, NPM 2622210442, dan Bunda Diana Dwi Astuti, NPM 2624120008, dan Bunda Dwi Lasmiati, NPM 2623230010, untuk mata kuliah perkembangan peserta didik tugas 4. Kasusnya yaitu solusi kolaboratif mengatasi masalah perkembangan siswa di era digital. Untuk studi kasusnya yaitu ketergantungan gadget di SMP, kurang tidur dan kurang fokus, penurunan interaksi sosial, penurunan akademik, jam istirahat kurang dari 8 jam. Studi kasus yaitu kecemasan sosial pasca pandemi, kecemasan sosial, kesulitan berinteraksi dan kurang percaya diri. Model kolaborasi yaitu guru dan sekolah, pembelajaran inovatif dan bimbingan konseling dan hari tanpa gadget. Untuk orang tua di rumah, pembatasan waktu layar, parental control, komunikasi terbuka. Untuk peserta didik, disiplin waktu, aktivitas fisik dan per-education. Integrasi keterampilan abad 214C untuk pemulihan yaitu berpikir kritis, komunikasi, yaitu kolaborasi dan kreativitas. Mengenai ketimpangan perkembangan peserta didik akibat perbedaan latar belakang keluarga. Berdasarkan kasus yang diberikan, terdapat perbedaan kemampuan bahasa, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi keluarga, pola asuh orang tua, lingkungan belajar di rumah, tingkat pendidikan orang tua, serta karakteristik individu masing-masing. Menurut Santrok 2023, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, pengalaman belajar, dan lingkungan sosial. Sementara itu, Woolfolk 2022 menjelaskan bahwa lingkungan keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam perkembangan peserta didik. Dari hasil analisis, masalah utama yang ditemukan adalah adanya kesenjangan kemampuan kognitif, sosial, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik. Kondisi keluarga yang berbeda menyebabkan setiap anak memperoleh stimulasi dan dukungan belajar yang berbeda pula. Solusi yang dapat kita terapkan adalah menggunakan pembelajaran diferensiatif, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Guru juga dapat menerapkan tutor sebaya, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selain itu, sekolah perlu membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua melalui pertemuan rutin, grup WhatsApp, buku penghubung, kegiatan parenting. Dengan demikian, perkembangan peserta didik dapat dipantau dan didukung secara optimal. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik mereka. Learning loss dan menurunnya motivasi belajar pada peserta didik kelas 10 SMK. Berdasarkan prinsip perkembangan peserta didik berlangsung secara kontinu dan berkaitan. Ketika siswa mengalami learning loss, mereka kesulitan memahami materi dasar sehingga berdampak pada pembelajaran berikutnya. Akibatnya, motivasi belajar menurun dan rasa percaya diri berkurang. Karena merasa tertinggal dari teman-temannya, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah menurunnya prestasi akademik, kesulitan mencapai kompetensi pembelajaran, serta munculnya masalah psikologis seperti rendah diri, kecemasan, dan kurangnya semangat belajar. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah project-based learning. Melalui proyek yang menarik dan sesuai dengan kehidupan nyata, siswa dapat belajar secara aktif, bekerja sama dalam kelompok, serta meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri. Selain itu, evaluasi pembelajaran perlu dilakukan secara humanis dan berorientasi proses, misalnya melalui penilaian diagnostik, portofolio, refleksi diri, dan umpan balik yang membangun. Dengan demikian, perkembangan siswa dapat dipantau tanpa memberikan tekanan berlebihan. Kesimpulannya, learning loss dapat memengaruhi perkembangan akademik dan psikologis siswa. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang menarik serta evaluasi yang mendukung proses pembelajaran agar motivasi dan kemampuan siswa dapat berkembang secara optimal. Analisis tantangan moral dan sosial di era digital berdasarkan prinsip perkembangan sosio-kultural, yaitu karena adanya peningkatan bullying, ujaran kebencian, dan rendahnya empati. Faktor penyebab terjadinya tersebut yaitu adanya desensitisasi digital, kemudian lingkungan digital tidak terkendali, dan yang terakhir adalah krisis keteladanan online. Jadi banyak sekali remaja-remaja saat ini yaitu melakukan normalisasi adanya ujaran kebencian, baik itu menggunakan emoticon ataupun menggunakan sosial media dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Dampak media sosial yaitu erosi empati nyata. Yang kedua adalah pengaruh adanya kelompok peer group ataupun pembuatan geng yang menggunakan kata-kata kasar. Kemudian adalah penurunan komunikasi tatap muka. Integritas keterampilan abad 21 4C yaitu adanya nanti kita akan membuat anak-anak itu berpikir kritis dengan menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang buruk atau hate speech. Kemudian adanya komunikasi dan kolaborasi antara siswa, dan yang terakhir adalah menggunakannya sebagai kreativitas. Kreativitas ini seperti apa? Yaitu menggunakan sosial media tersebut dengan menggunakan bahasa yang baik dan tidak adanya ujaran kebencian. Kemudian solusi atau strateginya yaitu adanya program siber santun, yaitu menggunakan etika digital dalam proses mereka menggunakan bermedia sosial. Kemudian adanya kampanye edukatif sobat empati, yaitu anti bullying, dan dengan melibatkan siswa sebagai peer ambassador. Siswa di sini bukan hanya siswa-siswa yang berprestasi, tapi kita menggunakan atau memilih siswa-siswa yang
siswa-siswa yang sering menggunakan sosial media dan menggunakan kata-kata yang kurang sopan, kita ajak berkampanye supaya mereka tahu bahwa ujaran kebencian, bullying itu tidak baik pada perkembangan remaja mereka.